Nah, sini nih asik nih. Hah? Asik ini. Udah lama juga nggak kesini tuh. Sekarang udah ada balai-balai bangku nih, Mas. Pohon apa ini, Mas? Apa ya namanya? Pokoknya yang mirip-mirip beringin, tapi bukan beringin. Tapi Mirip. daunnya kayak daun-daun nangka ya? Ya, mirip. Apa namanya gitu, Wah. Nah, itu tuh. Kadang kita udah lupa dan nggak tahu satu nama pohon tuh apa gitu. Ada yang mirip beringin tuh pohon apa gitu. Enggak, Mas Ben. Mana? Sini. Oh, sini dong, Mas Ben. Nah, situ cakep. Kopi dari mana ini? Wah, bekas sajen kayak nih. Udah disiapin sama alam. Tahu aja kita doakan ada kopi. Sungguh sangat tidak disetting sekali. Wah, udah siap nih 1-3. Yuk kita berangkat nih. Ayo, siap? Mana nih? Nama sih? Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Asik juga. Adam udah lama kesini? Udah berapa tahun, Mas? Berapa ya? Ribuan tahun ada? Wah, sebenarnya udah 1 triliun kilometer kubik cahaya milimeter. Lama banget pokoknya. Sahadu re. Sih, ada Mas Ben nih. Jawa Jura Situ Bondo loh. Situ Bondo masih banyak bahasa kayak gini Mas. Kayaknya kurang. Kurang? Karena yang gua persawahan. Persawahan. Nah, ini dulu juga persawahan tuh. Pas aku pindah-pindah ke sini tuh semuanya sawah. Terus rumah itu paling cuma 10. Rumahku tuh pinggir dulunya. Paling tinggi. Sekarang dikepung, sedang sawah-sawah ganti jadi bangunan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih, emang gitulah perkembangan zaman. Menurut manusia perkembangan. Kontaminasi zaman. Nah, gitu. Dulu tuh waktu kesini tuh malam-malam aku. Ini masih dikelilingin, nggak serapi ini sih. Gelap. Salah satu tempat yang asik tuh kalau malam-malam sih gelapan. Kayaknya ini bakal jadi tempat rutin kita nongkrong untuk berkonten di Ria. Enak, Mas. Anginnya sepoi. Enak ya? Dengerin itu. Terbayang sosoknya. Sosoknya siapa tuh? Gini nih. Kalau lagi bareng sama orang yang malah rindu gini Mas Ben. Dia kan terkena pelet. Iya. Padahal dengar suara bambu gitu kan yang kena angin. Itu ternyata suara-suara panggilan. Sayang, Aduh. rindu. Sepoi-sepoi gini asiknya ngomongin apa nih? Apa aja, Mas ya? Ketemu nih. Saat ketemu nih, ngalir aja. Ngalir. Yang penting kan ngobrol. Gak usah ngobrolnya penting. Yuk, mikro. Nah ini suasana kayak gini asik, sepoi-sepoi itu kalau siang, sore. Aduh, moong data hadisnya di sana. Gimana? Ya, Sampai intinya 12 tahun di pesantren hadis masih nyontek. Nggak hafal, Mas ya. Itu Nggak hafal. Soalnya itu hadis ada di paling tengah, nyelempet di pojokan, Mas. Jadi nggak tahu.
Berarti waktu hafalan nggak lulus berarti. Iya, ya nggak apa-apa lah, nanti mungkin Intinya aja, yang intinya. nonton ini kan jauh lebih pintar dan lebih komplit soal ayat dan hadis gitu kan. Kita bahkan cuma ngobrol dengan kesoktahuan aja gitu. Nah ini kan asik, enak, tenang gitu kan, sepoi-sepoi, suasana sore tuh, pagi gitu kan, siang, kalau ganti malam, dengan pikiran-pikiran manusia berubah tuh pasti, ya gitu ya. Apalagi Wah. posisi apa dengan suasana yang begini. Iya, ini kan orang nggak tahu kita lagi di tengah-tengah balai-balai, ada pohon besar. Ini lagi di mana Kang? Di pemakaman, kuburan di sekitar, gitu. Ini kalau siang-siang, sore itu anak kecil pada kemain, ya kan. Udah pas jam 5, jam 6 aja udah. Udah sepi. Bahkan Mas di sini tuh dulu orang tuh lewat jam 7, cuma tuh udah nggak ada berani, Jam 7 malam? nggak ada berani lewat sini tuh gitu. Karena katanya konon sering lihat ada penampakan. Nah itu tuh si gelap sama si terang itu kan suka dikonotasikan sebagai hal-hal yang sangat berlawanan. Gelap itu selalu menjadi hal-hal yang kesannya tuh negatif, buruk, jahat, kelam gitu. Bahkan ada loh Mas, teman saya tidur. Hah? Tidur. Tidur. Di kamar. Hmm. Nggak berani Mas, lampu dimatiin tuh nggak berani. Oh ya? Nah itu. Orang apa ya? Nggak tahu Mas, katanya takut aja dengan kegelapan. Padahal, gimana? Padahal ada juga yang gini, orang takut sama orang yang biasa tidur dalam kegelapan. Wah ini punya ilmu apa nih? Ajian apa nih? Wah gitu. Ada sampai ke sana. ada gitu. Padahal yang enak kan gelap ya Mas. Gelap. Yo. Remang-remang. Padahal, Ya makanya kan banyak ketidaktahuan soal mana cahaya mana sinar. Emang ada bedanya? Beda. Orang melihat ada matahari ini, wah ini cahaya matahari, bukan sinar matahari. Oh. Dan orang banyak menyangka gelap itu bukan cahaya. Padahal cahaya yang lebih besar, lebih luas adalah gelap. Gitu. Kalau kita berbicara soal triliunan galaksi, planet, wah Andromeda, Bima Sakti, gitu kan? Asik. Nah itu kan semua ada pada ruang kosong yang disebut gelap itu sendiri. Ya malam-malam aja kita coba lihat. Wah ada bintang, ada bulan, kelihatan kan? Karena ada yang gelap lebih banyak. Kalau istilah ini Mas, habis gelap terbitlah terang. Nah, kalau aku sih habis gelap, hancurlah semesta. Orang kita tuh karena ada gelap baru bisa ngelihat gitu kan. Ada matahari, saya bisa ngelihat. Wah, Mas Lutfi ganteng nih. Wah, Mas Benny manis. Gitu. Cuman karena kemanisan jadinya diabetes. Jadi orang-orang cewek-cewek yang deketin Mas Ben, nggak mau aku takut diabetes gitu. Dia single sampai sekarang nih. Gitu. Yang paling repot Mas Benny memakan diabetesnya sendiri. Jadi memutuskan untuk aku nggak mau nikah. Karena itu ternyata. Pengen. Nah sekarang kan dalam perkembangan, sebutlah perkembangan zaman, orang selalu berkiblat ke dunia barat, medis barat, pengobatan barat. Gitu. Justru kan udah ada penelitiannya, tidur dalam gelap itu untuk apa dan bagaimana. Gitu. Ada kan kita punya hormon, ada hormon dopamin gitu kan, ada serotonin, ada juga adrenalin, ada melamin gitu kan, gitu. Nah si hormon-hormon itu kan sebenarnya bergerak bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Justru kalau orang tidur dalam kegelapan itu kan untuk menurunkan si kelenjar adrenal yang menimbulkan hormon adrenalin. Nah hormon adrenalin itu bisa memicu apa? Untuk semangat, bisa memicu untuk marah-marah bisa. Gitu. Pokoknya untuk daya kita beraktivitas. Adrenalin itu. Nah dalam keadaan gelap si adrenalin nggak bisa sih hilang banget, nggak bisa. Tapi mungkin di kadarnya ditekan sedikit atau dikurangi. Nah yang naik harusnya tuh dopamin. Nah, caranya gimana itu? Ada istilah ditekan, ada istilah dinaikkan. Nah, kalau dalam terang begini, pasti yang timbul, yang muncul adalah adrenalin. Karena adrenalin itu dipacunya dengan terang. Oke, gitu. Kalau si dopamin gitu, itu tuh kan kalau orang itu dopaminnya aktif,
maka akan mengakibatkan tenang, rileks, gitu. Nah, kalau orang susah tidur dalam kegelapan, berarti adrenalinnya terlalu tinggi, berlebihan. Gitu. Kalau adrenalinnya terlalu tinggi sebelum tidur, pasti banyak yang dipikirin. Pinjol, pacar, kerjaan, besok makan apa, orang yang tidak disukai, orang yang dendam, wah dia harus gimana caranya supaya dia jatuh, wah. Pasti nggak bisa tidur, susah, sulit gitu. Karena si adrenalin terus dipicu dengan ditambahkan dengan pikiran-pikiran yang nggak seimbang. Makanya dari zaman dulu tuh, kenapa sih nenek moyang kita, leluhur kita tuh jarang, malah kalaupun butuh penerangan, pakai api, sempor, obor, pelita, lilin, gitu. Ini ada korelasi memang Mas, kalau memang keterkaitan dengan zaman dulu para leluhur, memang kan belum ada lampu nih, belum ada listrik nih. Ya. Nah di dalam hadis juga diriwayatkan memang tidak lampu, tapi kayak semacam obor. Memang pada saat itu Kanjeng Rasul, ya ini konteksnya aja ya Mas, ya, intinya aja, memang lebih baiknya, alangkah baiknya dianjurkan untuk dimatikan. Ini ada anjuran tuh. Ada anjuran. Itu dalam gelap. Ada. Hadisnya sahih nggak nih? Sahih. Coba tahu hadisnya apa? Hadis apa? Doif. Sahih Mas. Sahih. Enggak. Nanti dibid'ahkan sama orang. Masa enggak apa, berarti tandanya mereka cinta sama dia. Iya, ya makanya mungkin hadis yang tadi Mas Lutfi sebutkan, coba mungkin teman-teman yang nonton yang dengar bisa di cross check, cari itu ada hadisnya soal tidur dalam gelap. Ada. Gitu. Pasti kalau yang agama Islam yang nggak setengah-setengah gitu, baca kitabnya, ya kan, hadisnya juga ada hadis dari Bukhari, apa segala macam, sampai ke kitab kuning pasti nemu deh. Iya Mas, soalnya memang dulu saya di pesantren kan cuman ya numpang tidur ya Mas. Oh, pantas. Nah tidurnya dalam gelap atau dalam terang nih? Dalam gelap. Oh, dalam gelap. Pantesan Anda menjadi pangeran kegelapan sekarang. Iya, sebenarnya itu kan meningkatkan si unsur-unsur atau si hormon-hormon, si dopamin, melatonin gitu kan. Itu akan menimbulkan nyaman, tenang, relaksasi gitu. Karena di kita ada kelistrikan tubuh, ada magnetis. Nah, yang menyebabkan kita tidak bisa tidur itu si kelistrikannya mantang, voltasenya. Tegangan tinggi. Tegangan tinggi gitu. Tapi makanya terbukti nyata itu Mas dulu. Memang dulu waktu saya di pesantren sering Mas saya tidur. Ya maksudnya lampu harus dimatiin. Nah, akibatnya Mas, waktu saya di sekolah, di madrasah, nggak hafal, saya pun tenang, bahagia. Iya benar. Berarti Anda selama 12 tahun pesantren, apa Mas yang sampai baca lakunya tidur? Tapi dia tidur, saya mendapatkan ketenangan. Oh iya benar. Oh itu maknanya, tidur sebagian dari ibadah, malah lebih bagus gitu ya. Nah tapi Mas, dari ketenangan itu akhirnya saya ngapalin di kelas Mas. Terus? Hafal di kelas dengan ketenangan itu. Jadi mereka teman-teman ngapalin pada di kamar, di makam, apa di masjid. Saya mah enggak. Di kelas Mas. Di kelas ngapalinnya. Nah dulu nih saya masih menyaksikan Anda tuh pesantren atau cuma ngaku-ngaku pesantren. Pesantren mana Anda? Saya masih hafal sebagian Nadom Alfiyah. Gimana nih Nadom? Terbukti. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairu Maliki. Ada di YouTube nggak tuh? Oh ada. Oh, berarti Anda ngapain di YouTube bukan di pesantren? Ya kalau pertanyaannya ada di YouTube, nggak ada. Nggak ada? Ada. Oh ada. Tapi dulu apalannya di sana. Bener nih. Kalau bener nanti saya cuplikan nih Mas Lutfi ini waktu di pesantren sama siapa aja ya, biar orang menyaksikan ya. Ada foto-fotonya. Kalau di pesantren masih ada. Ini jangan sampai Anda menyebarkan hoax, ngaku pesantren padahal Anda tuh anak buah satanis kamu. Jangan-jangan nanti dituduh. Ini lo masih dalam untuk menghancurkan. Ini sarung 4 tahun yang lalu. Wih, sarung pesantren nih. Wah, mantap. Pantesan yang kelihatan kayak ada tidur bangun kurang gitu kan. Makanan bareng-bareng. Terus kalau mandi juga nunggu ngantri dulu ya kan. Kebiasaan pesantren begitu. Nah makanya kan nenek moyang kita tuh dari dulu gitu memang. Kenapa sih bukan mereka tidak mampu menciptakan listrik atau apa gitu kan, tapi karena menyadari bahwa ada listrik, ada kabel, atau beli kabel optik itu merusak keseimbangan alam, kemurnian alam. Gitu. Makanya kalau misalnya dulu katanya orang-orang kita tuh saksi ya kan bisa telepati gitu. Kok sekarang nggak ada? Ya gimana mau telepati, orang semuanya udah terkontaminasi. Gitu. Handphone aja ada radiasinya. Belum listrik, kabel optik.
Makanya orang-orang dulu suka ke goa. Nah, kalau secara saintifik di goa itu kan lembab, gelap, gitu. Nah, dalam kegelapan, kalau sekarang udah ada penelitian dari kedokteran, mungkin untuk memvalidasinya, konfirmasi, silakan ketik di Google tuh. Gitu, manfaat dopamin tuh apa? Gitu, melatonin apa? Serotonin apa? Adrenalin apa? Gitu. Nah, dalam gelap itu akan naik beberapa mili si melatonin, dopamin, hanya tenang, relax, bisa tidur. Nah, kenapa di goa? Balik lagi, di goa itu kedap, terus hawanya tuh tadi lembab. Nah, dengan kelembaban pH yang luar biasa gitu kan, itu akan memicu juga sensorik tubuh diri kita. Si pori-pori gitu kan, lubang-lubangnya akan terbuka, makanya sering berasa merinding. Gitu. Ketika kita bersentuhan dengan energi yang belum kita kenali, kita merinding. Lalu sensorik tubuh tuh. Nah, kalau dalam kegelapan dengan memejamkan mata gini aja tuh. Nah, kalau gini kan menjam tuh karena ada matahari, ada sinar, jadi merah kan kelihatan. Gitu, ada kuning. Tapi kalau dalam kegelapan, gelap sama sekali nggak ada, maka si melatonin, dopamin tuh naik pelan-pelan. Apalagi ditunjang dengan keheningan atau kelembaban yang ada. Gitu. Kan kelembaban itu salah satu faktor yang menentukan juga kualitas si hormon. Kayak misalnya pH air, kelembabannya berapa? Oh 9 gitu ya. Kayak jam-jam kalau di Google kan 9 tuh pH-nya. Gitu. Oh berarti ada nih manfaatnya. Nah, gitu. Sama tubuh kita juga, tubuh kita kan darah nih, sebutlah air. Nah, bagaimana si pH air atau darah kita tuh seimbang? Maka seringkali dalam kegelapan agar serotonin, dopamin, melatonin itu jadi seimbang sesuai fungsinya. Bukan berarti kita adrenalin nggak butuh loh gitu. Karena kalau bekerja, nah itu butuh adrenalin. Bekerja, mikir, gitu ya. Nggak mungkin ya orang yang bikin bangku ini pakai dominannya melatonin, nggak mungkin pakai dengkul. Nggak mungkin menggunakan ini melatonin atau dopamin, ini nggak mungkin. Pasti ini. Pasti adrenalin, gitu. Dari adrenalin timbul tenaga tuh, dang gitu. Nah, dalam kegelapan itu banyak juga ada satu zat di dalam diri manusia itu yang kalau kita rutin menggelapkan diri, maka ada hormon yang sudah sangat jarang mungkin zaman sekarang mah untuk bisa aktif. Ada namanya fosfor. Gitu. Kalau misalnya fosfor sering lihat tuh, apa kayak gimana sih fosfor? Ya itu kunang-kunang kan menyala tuh. Ini itu fosfor. Ada itu di dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Yang dimaksud menggelapkan diri kayak gini termasuk menggelapkan diri kan? Nah, kalau itu mah kayaknya dituduh maling tuh. Iya, masuklah ke dalam kegelapan. Karena kegelapan cahaya yang paling besar. Gitu. Cahaya justru si terang itu berhutang budi besar kepada kegelapan. Seperti kebaikan berhutang budi besar kepada keburukan. Maka siapapun yang menjauhi kegelapan atau memvonis yang gelap-gelap, atau apalagi menghina, mengapa segala macam, ya maka dia tidak akan pernah menyentuh cahaya yang sebenarnya cahaya. Paling sinar. Gitu. Bulan bercahaya bukan, bulan bersinar. Sinar rembulan, gitu, sinar matahari. Nah, ketika manusia sudah jadi cahaya, maka dia akan bersinar. Kan agak konyol ya kalau misalnya ada tuh di yang sebelah tanpa menyalahkan gitu kan. Wah, manusia tuh kesuciannya terlihat dari wajahnya yang putih, bersih. Gimana kalau orang Afrika? Orang Cina. Beda-beda ya. Ya? Atau enggak yang dekat kita aja? Gimana kalau Mas Benny? Cina mah bening mas. Bening. Saya aja. Nah, dekat kan tuh. Coba deh, kalau kebeningan hati orang, kesucian hati orang dilihat dari warna kulit. Coba dari bertiga ini siapa yang paling hitam? Saya. Nah, terus masa kita berani bilang, wah Mas Benny orangnya tuh jahat, buruk, dan dia tidak punya kesucian. Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan cahaya-cahaya Tuhan nih, karena kulitnya hitam, gitu kan. Bukan gitu dong bro, gitu. Gitu. Nah, Terlalu konyol memvonis. itu dia. Gitu. Padahal kan simpelnya adalah kalau orang sudah belajar pencahayaan atau sudah dia belajar kepada cahaya, simpel tanda-tandanya. Kalau dia datang ke suatu tempat, orang bahagia nggak dia datang, gembira nggak? Oke. Terus ketika dia pergi, sedih nggak mereka? Kayak berasa, aduh kok jangan pergi dong. Di sini lebih lama lagi deh. Kalau bisa tinggal di sini, gitu. Kayak berpisah tuh berat. Nah, ada satu kesedihan ketika ditinggalkan sama orang itu. Dan kalau udah nggak ada, dirindukan. Anjay.
Nah ini kerinduannya nggak hanya seperti hubungan seperti Mas Lutfi sama kekasihnya Oh. yang miliaran itu gitu kan ya. Miliaran. Nggak satu dong. Gitu. Nanti Mas. Ini kerinduan kepada si hati sanubarinya, nuraninya gitu, entah laki-laki, anak kecil. Hadirnya seseorang itu, wah dirindukan, kok nggak ada lah, kemana ya, nggak muncul ya, datang kapan kesini lagi gitu. Nah itu kan bisa dari pengkajian, dari mana itu awalnya, dari mana adanya gitu kan. Kalau dari nenek moyang kita, leluhur kita, itu adalah orang-orang yang mengenali gelap atau membiasakan diri dalam kegelapan, termasuk tidur gelap. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, ini orang kok ada orang yang suka tidur dalam kegelapan, dia punya ajian apa, ilmu apa gitu. Dia sedang belajar cahaya agar bisa menerangi gitu, menerangi dirinya. Kalau dirinya udah terang, pasti kemanapun akan terang. Tapi kan yang terang hanya bisa disaksikan, dirasakan oleh yang terang juga. Frekuensi. Gitu. Banyak sih manfaatnya dari gelap itu sebenarnya mah. Iya, kalau ditarik ke kesehatannya Mas ya. Saya pernah baca tuh kan termasuk manfaat tidur dalam kegelapan itu mencegah kanker payudara. Nah itu termasuknya. termasuk ada. Itu kedokteran loh ya. Kedokteran. Coba cek di Google, atau hubungi Halodoc gitu untuk memvalidasi gitu. Bener nggak nih? Pernah baca gitu. Iya. Nah itu kenapa bisa mencegah kanker payudara? Karena kelenjar yang menimbulkan fosfornya aktif. Gitu. Nah di sini bukan berarti saya harus menyarankan kalian tidur dalam gelap, enggak, ya silakan. Gitu. Nah sesuatu itu kan kalau saya pribadi, suatu pemahaman atau pengetahuan gitu kan, itu harus bisa dengan tiga faktor indikator parameternya. Dapat dimengerti, dapat dirasakan, dapat dibuktikan. Nah sebutlah tadi yang kita obrolkan mungkin dapat dimengerti. Oke. Karena dari kedokteran ada nih, dari hadis ada, oh iya saya mengerti nih. Tapi kan mungkin bisa jadi paham atau menjadi yakin kalau tidak dirasakan. Harus mengalami dulu dong. Nah, supaya mengalami, dialami dulu, bahkan bisa merasakan. Masa hanya dari katanya kita mau menyampaikan. Nah, katanya. Jadi kalau berkenan mau coba deh tidur dalam gelap. Gitu. 1 hari, semalam, 2 malam, 3 malam. Wah, Kang takut saya mah kalau dalam kegelapan suka melihat penampakan makhluk-makhluk gitu. Apa itu? Tapi true story Mas Ben, aku dulu waktu kecil sangat takut sama gelap. Itu yang tadi Mas Lutfi bilang, ada aku teman aku yang kalau tidur nggak bisa gelap. Aku termasuk yang begitu dulu. Kalau saya paling berani. Wih, paling berani. Mantap. Kalau gitu nanti Mas Ben nanti di sini kita tinggalkan sendirian, gelap-gelapan gitu ya. Atau kalau perlu kita gali dulu kuburannya gitu. Mas masuk ke liang lahat, anjay. Belajar mati sebelum mati. Nggak gitu sih, nggak gitu. Dulu aku takut Mas Ben, sampai SMP. Bahkan kalau SMP tuh aku boleh mungkin nanya ke Mama. SMP aku kencing kamar mandi minta diantar, ditungguin. Gitu, serius. Ternyata Aku sangat penakut dulu tuh. Sangat penakut gitu. Makanya ketika hal itu terjadi, kalau konsep aku gitu kan, aku takut apa nih? Aku kenalin, hadapin. Caranya, kalau takut kegelapan, aku paksa digelapin. Wah sampai keringat apa, wah muncul-muncul ada pocong, kucil anak, suster ngesos, suster, wah macam-macam lah, ada suster XXX, macam banyak pokoknya. Gitu. Aku hadapin terus gitu. Hadapin gitu. Hadapin, udah gitu kenalin. Tapi jangan dilawan gitu. Ketika muncul ya udah lihat aja dulu gitu. Kalau kasarnya sampai pingsan udah pingsan deh. Sampai ngompol deh gitu. Nah ketika itu keluar semua, ternyata itu adalah penyakit-penyakit sampah-sampah yang ada di pikiran kita. Gitu. Nah itu pergi, itu hilang. Itu kan si adrenalin yang muncul tuh, yang berwujud jadi sosok-sosok itu. Nah ketika itu habis, nggak ada, baru tuh melamin, dopamin gitu, serotonin, setek. Nah itu akan nyambung dopamin sama si melatonin itu ke si kelenjar pineal yang di sini gitu. Baru si virtual cortex kalau istilah bahasa barat mah gitu, karena ada tulang di sini, urat yang besar, amigdala masuk, set, baru sih jadi pemancar, teng. Makanya kalau dalam gambar-gambar mungkin entah itu nabi, dewa atau apa, kan di atasnya suka ada lingkaran
putih bercahaya atau di belakang gitu kan. Gitu. Nah, itu kan pencerahan atau cahaya yang dilihat atas apa? Atas si hormon-hormon yang bekerja yang aktif. Apalagi kalau fosfor yang aktif. Gitu. Makanya bisa mencegah untuk kanker payudara. Nah, ketika kita bukan menyalahkan atau mendiskreditkan pengobatan yang ada sekarang, enggak sih, gitu kan. Gitu. Padahal kan terapinya kalau ada kanker otak, sering tidur dalam kegelapan, ganti minum, ganti suasana, kalau bisa mau ke gunung. Agar apa? Agar serotonin, dopamin, melaminnya aktif bangkit. Gitu. Nah, kalau yang ada kan kemoterapi itu kan disinari sinar X atau apa segala macam. Dan coba deh cek berapa banyak persentase orang yang udah kanker payudara, kanker otak di kemoterapi. Sembuh nggak? Kebanyakan yang sudah di kemoterapi, wassalam. Tanpa menyalahkan loh ya, ini mah gitu. Terlepas daripada ketentuannya sudah begitu. Nah, itu karena ketidakmampuan mengetahui bagaimana si nenek moyang kita, leluhur kita itu sudah komplit dalam ranah penyembuhan. Gitu. Yang paling simpel itu aja, kayak misalnya kita gini kan, wah lagi stres nih, puyeng, gitu. Puyeng nggak sekarang nih, rindu-rindu segala macam, apa kerjaan besok apa segala macam, stres, gampang. Tinggal ini aja pakai gini, set. Lu kesini. Ini kan ada kelistrikan. Kiri itu menarik, tarik, ini set. Gitu. Kalau stres banget baru terus ke muka gitu. Nah, itu kalau mungkin diteliti sama kedokteran nggak ada, belum. Nggak tahu, mungkin nanti ke depan. Jadi kalau secara medis mungkin itu belum ada. Gitu. Paling yang bisa dilakukan adalah tidur dalam gelap. Makanya setelah saya mengenali gelap, akhirnya tidur tuh dalam kegelapan. Justru kalau misalnya bercahaya, silau mata tuh, nggak bisa. Susah kalau Gitu. Walaupun tidur tetap bisa ya, tapi balik lagi, dopamin dan si melatonin, apalagi serotonin itu berkurang. Makanya saya suka bilang, wah tidur saya nggak bener nih. Gitu. Makanya tidur aja yang bener. Gimana sih tidur yang bener? Nah, gitu. Yang tepat sesuai kita. Makanya kalau misalnya ada istilah orang tuh suka gini, wah belum ngumpulin nyawa nih, lihat baru bangun tidur, kayak gini-gini, itu tanda tidur nggak benar. Gitu. Kalau tidur benar ya lelap, nyenyak, bangun fresh tak langsung. Ayo mas ke pasar. Nah, iya mah siap. Gitu. Nggak, Mas Sofi ke pasar? Iya mah. Iya mau udah bangun. Gitu misalnya. Nah, banyak sih, ada beberapa juga teknik-teknik atau trik atau cara ciri leluhur kita, nenek moyang kita Nusantara untuk tidur benar. Gitu. Cuman balik lagi, ini saya satu aja dulu, tidur dalam kegelapan. Tidur dalam kegelapan pun sudah banyak degradasi, kontaminasi dengan label-label atau merek hal-hal yang mengikuti pikiran. Gitu. Padahal tadi di hadis ada. Disarankan tidur dalam gelap. Setelah kedokteran ada, jelas. Gitu. Salah satunya itu cara tidur yang benar adalah seperti apa? Ada pertanyaan mungkin? Anjay. Aduh, habis. mau dicarikan dulu. Tor, saya kan pengendali api. Asik. Enggak. Udah susah. Kemampuan sulit udah susah. Orang dirinya aja udah nggak murni. Sepertinya itu ya, untuk tidur dalam gelap kayaknya. Mungkin bisa ini mas lebih disimpulkan secara simpel lagi dari tadi yang kita obrolkan. Ya paling kalau diringkas adalah tidur dalam kegelapan itu bisa menurunkan adrenalin, hormon adrenalin, dan bisa meningkatkan hormon serotonin, melatonin, dopamin yang mengakibatkan kita tuh lebih tenang, lebih rileks. Gitu. Dan itu bermanfaat untuk perkembangan kinerja otak kita. Gitu.
boleh dicoba, boleh enggak, silahkan. Karena kalau dari agama Islam udah ada hadisnya, dokteran juga udah ada, gitu. Kalau berkenan, rasakan aja dulu. Ntar gimana kalau sayanya? Wah, coba ada aja dulu. Karena perubahan orang masing-masing beda. Iya, kalau mengacu kepada hadis, intinya kan secara mendasar hadis itu kan, kalau Arabnya nih mas, ingat saya ma'udifa illa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin wa fi'lin wa takdirin wa sifatin gitu kan. Artinya kan sesuatu yang mana hadis itu tuh sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik melalui ucapan, perbuatan, sifat. Oh, berarti berdasarkan hadis itu kan intinya Nabi pada saat itu ketika mau tidur, obor itu kan dimatikan. Nah, tapi di situ ada beberapa istilahnya pendapat tafsir lah ya. Itu kan kenapa kok itu harus dimatikan? Ya karena dikhawatirkan nanti entah ketiup angin, jatuh, kebakaran. Logis. Nah, dari situ akhirnya para rawi-rawi periwayat itu atau ilmuwan-ilmuwan itu ya ditarik ke tadi. Oh mungkin ini cara kesehatan ini. Ya itu mungkin kesotawan rahasia terlepas daripada itu bisa jadi mungkin baginda Rasulullah SAW dahulu kan belum ada pada zaman itu istilah melamin, melatonin, dopamin, serotonin dan belum ada kan itu. Gitu. Makanya disangkut pautkannya ke dalam apa yang bisa dipahami, bisa dimengerti termasuk akal pada zaman itu. Oh iya, kalau pakai obor jatuh kebakaran. Gitu. Apakah kalau listrik juga nggak bisa begitu sekarang? Gimana kalau listrik korslet? Dang, kebakaran rumah. Jadi kalau misalnya yang tadi itu, oh untuk melatih, udah nggak usah dulu deh. Coba balik lagi sama kayak tadi. Kalau obor nggak dimatiin, ketiup angin, kebakaran. Apakah listrik nggak bisa korslet? Gitu. Kalau listrik korslet, akibatnya lebih besar. Korsleting listrik satu, jedang, kebakaran rumah, oh ngerebet mana-mana. Nah minimal itu aja dulu. Gitu. Kalau hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi, dan kalau misalnya agama Islam yang mayoritas 80% ini di Indonesia gitu kan, sebutlah mengikuti sunnah Nabi, itu adalah sunnah Nabi. Gitu. Walaupun ya 80% umat agama Islam yang dominan di Indonesia, itu berapa persen sih yang benar-benar bisa mengaji atau membaca ayat Al-Quran dan hadisnya? Paling kalau dibagi, oh hanya 60%. Nah dari 60% itu berapa kira-kira persentase orang yang benar-benar bisa tahu terjemahan dan artinya? 40 Kang misalnya. Nah dari 40% itu berapa orang banyak yang bisa benar-benar memaknai isi dari ayat dan hadis itu? Wah 30% Kang misalnya gitu. Nah dari 30% itu kira-kira berapa banyak orang yang bisa mengamalkan, mengaplikasikan isi hadis dan Al-Quran itu ke dalam perilakunya secara ikhlas? Wah Kang 10% Kang. Nah kalau udah 10%, 10% ikhlas ini benar ikhlas karena Allah atau bukan? Tinggal 1%. Gitu. Yang dominan ini loh ya, gitu mayoritas. Nah kalau misalnya bukan kayak pembenaran sih, saya juga baru dengar ada hadisnya tadi, coba diulangi lagi. Gitu. Saya nggak pernah baca dan nggak tahu hadis itu Mas Sufi, tapi saya mengamalkan atau menjalankan, mempraktekkan tidur dalam gelap setiap malam. Dan ternyata ada hadisnya. Jadi saya Raja Rahasia yang bukan agama Islam dan tidak beragama apapun, tapi saya mengikuti Nabi Rasulullah SAW, tidur dalam gelap. Lalu teman-teman di luar sana yang sebutlah Ahlussunnah wal Jamaah agama Islam, ikut siapa? Don't forget to subscribe, like, share and comment.